Selamat siang semuanya. Pada hari ini, kelompok kami dari PIE akan presentasikan tentang production and growth dalam sebuah ekonomi. Nah, sebelum itu, saya mau menjelaskan terlebih dahulu tentang economic growth dari seluruh dunia. Nah, economic growth ini adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output suatu wilayah. Jadi, sebuah negara itu ya akan berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi di dalam negara itu supaya dia bisa bersaing dengan negara lain. Nah, economic growth ini bisa mengefek banyak hal seperti uh, kekayaan negara tersebut, produk kualitas produk yang dijual dan banyak hal yang lain. Nah, pertumbuhan setiap negara itu bisa bervariasi dan ranking negara itu bisa berubah dengan waktu karena tidak tentu negara yang miskin itu akan selalu miskin selamanya dan negara miskin itu bahkan bisa bertumbuh dengan cepat dan menyusul dengan negara-negara yang kaya. Nah, tapi kenapa ada negara yang bisa begitu? Kenapa bisa bertumbuh lebih cepat dibanding negara yang lain? Kenapa apa yang mengakibatkan negara itu bertumbuh cepat? Nah, semua hal itu kita harus bertanyakan sebagai ekonom, seorang ekonom. Nah, itu semua hal itu um, terkait dengan produktivitas. Nah, standar kehidupan dalam suatu wilayah itu bergantung pada jumlah produktivitasnya. Nah, semakin tinggi jumlah produktivitas, maka semakin tinggi juga standar kehidupan di wilayah itu. Nah, makanya sebuah negara itu ya kan terdiri dari perkumpulan wilayah. Nah, sehingga dia itu lebih sulit uh, dicari tahu mengapa bisa bertambah tinggi, sehingga dia itu sebenarnya memiliki banyak faktor yang berbeda yang berefek ke standar hidup kehidupannya. Namun jika kita simpulkan, kita bisa menggunakan uh, real GDP atau kuantitas output yang diproduksi di negara tersebut dan dibagi dengan kuantitas tenaga kerja yang ada di negara tersebut. Nah, kita misalkan real GDP-nya itu Y dan kuantitas negara kerjanya itu sama dengan L. Nah, untuk mencari tahu produktivitas kita tinggal membagi Y dengan L sehingga kita bisa mengetahui output setiap kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang how productivity is determined. Nah, definisi dari productivity sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dari setiap unit input tenaga kerja, atau produktivitas ini mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan seseorang pekerja dari setiap jam kerja, seperti itu. Jadi produktivitas ini sangat penting gitu ya. Jadi apa sih yang menentukan produktivitas itu dan tingkat pertumbuhannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang pertama adalah physical capital per worker atau modal fisik per pekerja. Jadi bisa kita ingat stok peralatan dan struktur yang digunakan untuk memproduksi goods ini tuh disebut dengan fisik. Modal ini dilambangkan dengan huruf K ya. Nah, berarti K per L atau K-nya itu fisik, modalnya itu per R labor ya. Pekerja itu berarti sama dengan K per L tuh sama dengan modal per pekerja. Berarti produktivitas ini lebih tinggi ketika rata-rata pekerja memiliki lebih banyak seperti lebih banyak modal ya, seperti mesin, peralatan, dan lain-lain gitu. Berarti
bisa kita simpulkan bila peningkatan K per L itu akan menyebabkan peningkatan Y per L, seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua, itu ada human capital per worker ya. Nah, atau biasa juga disebut dengan modal manusia per pekerja gitu. Berarti modal manusia ini digambarkan gitu dengan huruf H, ditandai dengan huruf H, dan berarti modal manusia ini adalah seperti pengetahuan dan keterampilan itu yang dipunya atau dimiliki pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman, seperti itu. Nah, H per L ya, berarti human capital per worker. H itu human capital dan L itu labor, sama dengan yaitu H per L adalah modal manusia rata-rata pekerja. Nah, produktivitas ini lebih tinggi ketika rata-rata pekerja itu memiliki lebih banyak modal manusia seperti pendidikan, keterampilan, dan kemampuan lainnya, seperti itu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa peningkatan H per L atau peningkatan human capital per worker ini menyebabkan peningkatan Y per L, seperti itu. Nah, ada natural research per worker. Nah, natural research per worker ini ditandai dengan huruf N, yaitu maksudnya itu adalah produksi yang disediakan oleh alam gitu. Seperti misalnya itu tanah, deposit mineral, seperti itu. Nah, jadi nilai N ini atau N ini tuh memungkinkan suatu negara untuk memproduksi lebih banyak Y gitu. Dalam istilah per pekerja itu peningkatan N per L atau natural reserve worker itu menyebabkan peningkatan Y per L. Nah, ada juga beberapa negara kaya itu kaya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti Arab Saudi yang memiliki banyak sekali minyak, seperti itu. Tetapi tidak semua negara itu memiliki sumber daya alam, jadi dia kaya, enggak gitu. Tapi dia juga ada negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, tapi dia bisa kaya, seperti Jepang, seperti itu. Jadi Jepang itu mengimpor N yang dibutuhkannya gitu. Jadi sumber daya alamnya itu dia mengimpor, seperti itu. Selanjutnya ada teknologi knowledge. Nah, atau pengetahuan teknologi ya. Nah, pengetahuan teknologi ini adalah pemahaman masyarakat tentang cara terbaik untuk memproduksi goods gitu. Kemajuan teknologi ini tidak hanya berarti komputer yang lebih cepat gitu, atau TV definisi tinggi, atau ponsel yang lebih kecil, tapi berarti setiap kemajuan dalam pengetahuan itu akan meningkatkan produktivitas, karena untuk mendapatkan lebih banyak output dari sumber dayanya. Misalnya juga seperti Henry Ford dan jalur perakitan, seperti itu. Selanjutnya ini ada teknologi knowledge versus human capital, atau teknologi pengetahuan versus modal manusia ya. Nah, jadi pengetahuan teknologi itu mengacu pada pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara untuk menghasilkan goods gitu. Sumber daya manusia ini dihasilkan dari upaya yang dikeluarkan orang memperoleh pengetahuan. Jadi human capital itu dihasilkan dari upaya yang dikeluarkan dari pengetahuan, seperti itu. Keduanya itu sangat penting. Jadi teknologi knowledge dan human capital itu sangat penting untuk produktivitas. Selanjutnya ada the production function. Nah, jadi fungsi produksi itu adalah grafik atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara output dengan input. Jadi misalnya Y sama dengan A dikali F
kurung buka LKHN. Jadi F-nya ini adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana input itu digabungkan menghasilkan output gitu. Sedangkan A ini tuh adalah tingkat teknologinya. Jadi A ini tuh akan mengalihkan fungsi F. Jadi bila peningkatan teknologi atau peningkatan A itu akan memungkinkan lebih banyak keluaran atau Y yang akan dihasilkan dari setiap kombinasi input tertentu. Nah, selanjutnya itu Y tadi sama dengan A, F, L, K, H, N ya. Nah, jadi fungsi produksi itu memiliki sifat yang skalanya itu pengembalian itu konstan karena dapat mengubah input dengan presentasi yang sama yang sama menyebabkan output itu berubah sebesar presentasi tersebut. Sebagai contohnya itu misalnya mengandalkan semua input kalikan masing-masing dengan 2 menyebabkan output menjadi 2 kali lipat seperti itu, seperti 2Y sama dengan AF 2L 2K 2H 2N. Jadi fungsi produksi itu akan meningkatkan semua input 100% misalnya dan dikalikan kepada masing-masing dengan satu-satu gitu, menyebabkan itu output akan meningkat sebesar 10%. Selanjutnya itu Y sama dengan AF LKHN tadi ya. Berarti jika kita mengalihkan setiap input itu dengan 1/leber itu, kemudian keluaran dikalikan 1/L itu Y/L sama dengan AF 1 K/L, H/L, N/L gitu. Maka persamaan ini tuh menunjukkan bahwa produktivitas itu atau keluar per pekerja itu tergantung pada tingkat teknologi atau A yang dilambangkan modal fisik per pekerja, modal manusia per pekerja, dan sumber daya alam per pekerja, seperti itu. Selanjutnya, economic growth and public policy. Jadi, salah satu kebijakan pemerintah adalah saving and investment untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kita dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan K. Kenapa? Karena salah satu bentuk produktivitas itu adalah dengan tingginya modal per labor gitu. Jadi, tapi modal ini kan membutuhkan investasi. Maka dari itu, adanya kebijakan untuk menabung atau mengurangi konsumsi itu meningkatkan tabungan. Nah, tabungan ekstra ini akan mendanai produksi barang-barang investasi. Oleh karena itu, ada terjadi trade-off di antara konsumsi saat ini dan masa depan. Misalnya, kita bisa saja membelanjakan uang kita di masa kini untuk misalnya motor gitu. Tapi jika kita menabung gitu, misalnya beberapa tahun kemudian kita bisa membeli mobil gitu. Itu namanya trade-off atau pengorbanan dari konsumsi saat ini dengan konsumsi di masa depan. Selanjutnya, diminishing returns and the catch-up effect. Nah, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang meningkatkan tabungan tadi dan investasi. Caranya biasanya dengan bunga ya, naik turunnya bunga. Nah, saat tabungan meningkat, investasi meningkat, nah ini K ini atau modal ini akan naik, menyebabkan produktivitas dan standar hidup meningkat. Tetapi pertumbuhan yang cepat ini sifatnya sementara. Jadi nggak bisa long run gitu, karena pengembalian modal yang semakin berkurang atau diminishing returns. Jadi semakin banyak modalnya ketika akan naik, output ekstra dari unit tambahan K tersebut turun. Nah, selanjutnya ada the production function and diminishing returns. Ini penjelasan yang tadi. Nah, jika di awalnya labor atau pekerja kita memiliki modal yang kecil, memberikan modal mereka lebih kepada mereka itu akan meningkatkan produktivitas secara banyak. Namun jika
Jika modalnya sudah banyak, lalu diberikan modal lagi, nah produktivitasnya itu hanya meningkat sedikit aja. Bisa dilihat dari grafik ini ya. Jadi kalau misalnya yang hijau ini, kalau misalnya modalnya masih sedikit gitu, sedangkan yang merah ini modalnya sudah banyak. Jadi terlihat kan yang hijau ini lebih banyak meningkatnya, sedangkan yang merah cuma sedikit peningkatannya, padahal diberikan modal tambahan yang sama. Lalu ada the catch up effect. Nah, ini maksudnya apa? Seperti yang kita ketahui, tadi kan kalau misalnya modalnya sedikit, diberikan modal lebih, akan meningkat lebih banyak daripada suatu negara misalnya yang sudah memiliki modal lebih banyak, kalau diberikan modal lagi, peningkatannya cuma dikit. Nah, ini juga terjadi pada negara yang miskin dan negara yang sudah kaya, gitu, sudah maju. Nah, kalau negara miskin berkembang itu diberikan modal, mereka akan cepat terlihat peningkatannya. Sedangkan untuk negara yang sudah maju diberikan modal lebih, gitu, hanya sedikit terlihat peningkatannya walaupun sama-sama meningkat. Jadi kalau untuk peningkatan dari pertumbuhan ekonomi lebih cepat yang negara berkembang atau negara masih miskin. Lalu ada investment from abroad untuk meningkatkan K per L atau kapital per labor atau produktivitas. Nah, pemerintah ini juga dapat mendorong adanya investasi dari luar negeri. Nah, ada dua bentuk, ada penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment, yaitu penanaman modal, misalnya membangun pabrik gitu, yang dimiliki dan dioperasikan oleh entitas asing. Dan ada juga investasi portfolio asing atau foreign portfolio investment. Nah, ini investasi modal yang dibiayai oleh entitas asing, tetapi dioperasikan oleh penduduk dalam negeri. Nah, investasi dari luar negeri ini bermanfaat untuk negara-negara miskin yang mungkin tidak dapat menghasilkan cukup tabungan untuk mendanai proyek-proyek investasi. Selain itu juga masyarakat dari negara miskin juga dapat mempelajari teknologi terbaru yang dikembangkan dan digunakan di negara lain. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya investasi di luar negeri ini juga cukup merugikan gitu ya. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Negatifnya itu seringkali perusahaan atau entitas dalam negeri justru kalah saing dengan entitas asing gitu. Jadi untuk perusahaan dalam negeri kurang berkembang, kurang diminati masyarakat.